Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Firman Tuhan pada Mazmur 28 ini menceritakan tentang sebuah doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud. Dan ada 3 bagian di dalam 9 ayat tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama dikatakan ayat 1-2 adalah seruan meminta tolong. Seruan adalah call out atau berseru, lebih sekedar daripada doa yang biasa. Seruan itu adalah sambil berteriak meminta tolong. Di ayat yang 3 sampai yang kelima, permohonan untuk tidak dibinasakan, doa untuk dihalau dari kebinasaan. Dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 adalah ucapan syukur, pujian kepada Tuhan dan pengakuan percaya dan syafaat kepada bangsa-bangsa. Itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah naikkan syukur kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk dihalau dari segala bencana atau tidak dibinasakan, dan mengucap syukur. Tuhan dengan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan berikut ayat yang ke-9 menutup dengan doa syafaat bagi bangsa. Ini yang Alkitab ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa, diajarkan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan yang berikutnya adalah syafaat. Kita diajarkan untuk berdoa juga untuk kepada orang lain. Tidak egois memikirkan berkat saya Tuhan tolong saya, dan Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus dahulu, sekarang dan selama-lamanya, Dia adalah Alfa dan Omega. Daud memanjatkan doa kepada Allah yang hidup. Daud memanjatkan kepada Tuhan yang disebutnya adalah Tuhan adalah gunung batuku. Di ayat yang pertama dikatakan adalah God is my rock. Tuhan adalah gunung batuku. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukannya Tuhan yang sebagai batu, saudara, yang diterjemahkan sebagai batu, yang dipuji, yang dipuja oleh sebagian aliran kepercayaan. Tetapi ini merupakan figuratif, merupakan satu pengandaian. Begitu kokohnya satu batu yang berdiri tegak, yang tidak tergoncangkan sekalipun. Kata batu adalah merupakan suatu gambaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dikatakan, ya Tuhan, gunung batuku. Coba buka di ayat yang pertama, Mazmur 28 ayat yang pertama. Dari Daud kepadanya, dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Dia bukanlah Allah yang disembah sebagai batu. Itu konsep yang harus kita buang jauh-jauh. Dia adalah sebagai gunung batu atau metafora dari sesuatu yang begitu kuat, sesuatu yang begitu besar. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukannya dia yang kita sembah-sembah, batu yang kita sembah-sembah seperti demikian. Tidak, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Gunung batu merujuk kepada nama Tuhan. Tuhan adalah gunung batu. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan Sur, atau juga dengan Selah. Bukan nyonya Selah di belakang, tetapi dengan Sur dan Selah, yang bermakna alegoris. Jadi kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang di dalam tulisan-tulisan puitis, tulisan-tulisan Daud banyak mengandung
nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Pada saat dia melihat gembala, dia nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Seperti gitu, saudara. Pada saat dia melihat gunung, dia menyanyikan, Kau gunung batuku dan Kau keselamatanku. Seperti itu, saudara. Ada suatu ungkapan yang dinyatakan pada saat dia melihat sekelilingnya. Amin, saudara. Mungkin sekarang ini juga saudara bisa mengungkapkan pujian kepada Tuhan dengan yang ada di lingkungan kita saat ini. Amin, paham ya? Dari kata gunung batu atau dalam bahasa Ibrani-nya sur atau selah merupakan satu alegoris batu yang tak tergoyahkan. Siapakah batu yang tak tergoyahkan? Tidak disebutkan nama Tuhan Yesus di Mazmur 28. Tetapi kalau saudara melihat Yesus diungkapkan di dalam perjanjian baru, dialah batu karang yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Seperti itu, saudara. Saudara masih mengikuti saya. Tapi nanti Imleknya saya tutup di Imlek terakhir saja, saudara. Susah, saudara. Pastor, tolong berbicara tentang Valentin, Imlek, dan Tuhan adalah kekuatan. Gimana khotbahnya ini? Saya bingung. Valentin kasih, Imlek memberi, cocok nih kayaknya. Terus yang bingung adalah Tuhan adalah kekuatanku. Bingung saya menyampaikannya ini. Tolong ya, kasih tema yang mudah-mudah. Nanti saya kasih pasal tarik satu kata berapa ratus ribu. Susah buat saya tengok isi saya. Gimana ini khotbah ini? Borongan, maklum. Haleluya. Di dalam Mazmur 18 ayat kedua dikatakan, saya bacakan buat saudara saja. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu merujuk kepada nama-nama Tuhan. Itu merujuk kepada fungsinya. Saudara, alegoris dia berbicara pada saat Mazmur ini berkata demikian. Ya Tuhan, kubu pertahananku, menara penjaga dikatakan, kota benteng. Tuhan kota benteng, bingung juga, saudara. Saudara, fungsinya kota benteng adalah menjaga dari serangan musuh-musuh. Dia dibangun begitu besarnya, dia dibangun begitu kokohnya. Menara bentengku, kota bentengku artinya dialah tempat perlindungan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, di dalam Mazmur 28 ayat ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah gunung batuku dan perisaiku. Mengapa dikatakan perisaiku? Saudara, pada saat engkau berjalan, ada panah-panah serangan si jahat. Dia gunung batuku dan perisai. Dia akan menahan segala serangan-serangan si jahat. Amin. Jangan pernah takut untuk melangkah. Lihat siapa yang ada di dalam dirimu. Lihat siapa yang ada di dalam tubuhmu, yaitu Roh Kudus yang lebih besar daripada roh-roh dunia. Enggak ada yang amin, saudara. Kebanyakan kita kalah dengan satu keadaan. Kita melupakan siapa saya. Who am I? Bahasa kerennya tuh, saudara. Belajar semalaman. Who am I? Artinya siapa saya? Saya adalah orang yang dilindungi Tuhan. Saya adalah kekasih Tuhan. Saya adalah dimiliki oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun dan panah si jahat yang dapat menembakkan siasat jahatnya kepada hidup saya. Kebanyakan kita berpikir hari ini, saya kekurangan, saya kekurangan. Ubah mindsetmu, ubah pola pikirmu, ubah pandanganmu. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan.
saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang penuh berkat. Amin. Jangan pernah merasa saya minder, saya orangnya begini Pak. Lulusan SD pun nggak nyampe, sampai di depan pintu saja lulusan saya. Jangan pernah berpikir sedemikian Pak. Berpikirlah bahwa hidupmu penuh dengan berkat Tuhan. Berpikirlah bahwa engkau sangat dikasihi Tuhan. Berpikirlah engkau dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mulai tahun lembu, logam, kerbau logam, saya pusing, saudara. Saya gembala. Saya mau ganti The Year of Ox dengan The Year of Hope. Saya bilang Pak Sundal nanti, saudara. Kan ada itu tema The Year of Ox, tahun kerbau. Kita kan orang Kristen, orang Kristen. Kita orang yang memulai satu dengan pengharapan. Kok tahun kerbau ya? Nah, kalau kita beradu argumen seperti itu, kita bisa dilempari dengan banyak orang. Pengertian dengan The Year of Ox atau The Year tahun kerbau itu adalah orang yang bekerja dengan keras. Memaknanya seperti itu. Kalau engkau ingin kaya, kalau engkau ingin diberkati, engkau harus bekerja keras. Kagak ada lagi Tuhan akan memberkati saya, engkau tidur, itu malas. Pak Gembala, Daniel dan saya diberkati Tuhan. Kita jujur aja deh, jelas-jelas aja deh, kita nggak usah terek-terek. Karena apa, saudara? Kita bekerja keras. Di saat orang lengah, kita mau bekerja keras. Karena apa? Tuhan telah memberi kita hikmat untuk melakukan satu terobosan. Kita tidak menanti-nanti berkat Tuhan, tetapi kita menanti-nanti berkat Tuhan dengan bekerja keras. Amin. Kirim Tommy, siapa itu Erik ke sana. Saya lihat kirim ke sana. Saya sering melihat itu. Kirim obat-obatan, apa itu namanya? Yang antigen ke Makassar. Dia senang setiap hari. Dia mau bekerja keras. Dia mau orang yang bekerja keras. Dia menikmati hasilnya. Orang berkata, oh itu Pak Gembala, orang itu diberkati Tuhan. Dia menabur dengan air matanya, dia menabur dengan keringatnya, dia juga menghasilkan, dia boleh menikmati berkatnya. Amin. Kalau kau hanya tidur-tiduran, jangan harap pernah mau menuai apa yang kau kerjakan. Itu yang diajarkan. Demikian juga firman Tuhan. Banyak di antara kita berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah perisaiku, tetapi di dalam kenyataan hidupnya ada timbal baliknya, terus persyaratan untuk orang yang didengar oleh Tuhan. Itu yang harus saudara pahami juga. Banyak orang hanya mau menerima berkat, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Bangun pagi, saya sudah disuruh, ayo siap sama istri saya, siap bekerja, pulang sampai larut malam. Dan saya menikmati hasilnya. Apa yang saya kerjakan, tentunya saya bawa di dalam doa. Apa yang kita kerjakan, tentunya kita bawa di dalam doa. Dan kita menuai hasilnya. Amin. Dan banyak orang berkata, hari ini saya hidup di dalam kesusahan. Saya mau bertanya kepada saudara, Tuhan memberi engkau hikmat. Saatnya pada masa kesusahan ini, Tuhan memberi hikmat. Engkau menabur, engkau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Dia pasti membuka jalan. Jangan pada saat pandemi ini engkau berkata, tidak ada berkat. Saya katakan, orang yang termalang adalah orang yang tidak pernah mau mencoba. Orang yang malas adalah orang yang tidak pernah mau mencoba dan tidak mau takut jatuh. Coba dan coba dan coba, saudara. Amin. Belajarlah dari orang-orang percaya di dalam perjanjian baru. Lanjut sampai di mana sekarang ini? Kita membuka di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, fondasi yang kokoh. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Batu karang itu berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Pada saat kau menaikkan pujian dan doa, ya Tuhan gunung batuku, engkau sedang berbicara kepada Yesus Kristus. Daud berbicara kepada Yesus Kristus yang juga adalah Alfa dan Omega. Dasar untuk berseru, kita membuka dalam Lukas 40, Lukas yang berkata, Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Kita membaca biar ada alurnya. Apa maksud dari Mazmur 28 sampai kepada Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, perhatikan, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seringkali kita mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku, gunung batuku di dalam setiap doa. Dan kita berharap dengan satu jawaban, tapi tidak pernah dijawab Tuhan. Jawabannya di dalam Lukas 6 tadi, saudara. Apakah kita mau meletakkan dasar yang kokoh iman kita kepada Kristus? Kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, maka pondasimu dibangun itu menjadi tak tergoyahkan walaupun ada angin, ada badai. Ancaman pandemi COVID-19 setahun yang lalu tidak menggoyahkan bisnis orang-orang percaya. Bisnis yang diletakkan dengan kokoh. Amin. Mungkin ada sebagian besar, tetapi orang yang di dekat Tuhan, dia diberi hikmah untuk melakukan inovasi produk, sehingga ia dapat bertahan di dalam satu serangan sekalipun. Ada satu pebisnis musik yang jualan CD-ROM, CD lah, musik CD itu Distara atau siapa lagi. Sekarang berubah. Dia melakukan bisnis inovasi, melakukan bisnis tanaman. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apakah pandemi, apakah persaingan bisnis mematikan bisnis usahanya? Tidak. Yang hanya bisa mematikan bisnis ya Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar di tengah pandemi, kesulitan apapun pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Di tengah gencaran digital, ada Spotify. Apa itu Spotify? Ada Zoom, jualan keping CD-ROM. Lama-lama turun. Dulu dihantam oleh MP3, MP4, video-video atau lagu-lagu diancam, diserang dengan berbagai cara. Bisnis yang tidak melakukan inovasi, dia akan tutup. Tuhan memberikan hikmat. Dan satu pengusaha ini dia membuka bisnis hidroponik, dan dia berhasil. Itulah yang diajarkan. Jangan pernah menyerah. Amin. Saudara, kita mengharapkan untuk sesuatu jawaban doa, pemulihan ekonomi.
Saudara mengharapkan pemulihan ekonomi, tetapi saudara tidak pernah mau menabur. Catat nih saudara, ini penting. Rahasia diberkati Tuhan secara ekonomi, duit lah ngomong kasarnya. Catat di dalam tubuh saudara, ingatan saudara, biar nancep. Orang yang tidak pernah menabur, jangan pernah dia menuai. Orang yang tidak pernah menabur hartanya, yang tidak pernah menabur di dalam konsep memberkati pekerjaan Tuhan, jangan pernah menuntut Tuhan untuk memberkati. Contoh saudara yang dikasih Tuhan, saat Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek, Tuhan mengkreditkan apa yang Abraham kerjakan. Suku Lewi Tuhan pelihara. Beberapa generasi di bawah Tuhan pelihara. Jangan pernah pelit dengan keuanganmu. Jangan pernah pelit untuk menabur sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berpikir ini untuk pendetanya yang kaya, ini untuk mentereng-mentereng. Enggak. Di hadapan Tuhan saya katakan bahwa engkau sedang mengkreditkan sesuatu untuk masa depanmu, untuk anak cucumu. Mungkin kau tidak merasakan hari ini, tetapi anak cucumu Tuhan pasti pelihara. Itu yang harus kita tangkap, saudara. Kadang-kadang mereka pendetanya sudah kaya, enggak perlu duit. Oh, pendeta atau gembalanya sudah kaya. Enggak. Yang Tuhan garis bawahinya, engkau menabur, engkau akan menuai. Entah hari ini, entah esok hari, anak cucumu yang akan menikmatinya. Amin. Itu yang harus kita pahami. Memberi bukan berarti sekedar kewajiban, tetapi juga mengkreditkan. Itu untuk masa depan anak-anakmu. Anak-anakmu ingin dipelihara Tuhan, keturunanmu akan dipelihara Tuhan. Engkau harus rajin memberi. Engkau harus rajin memberkati banyak orang. Amin. Jangan pernah pelit dengan hartamu. Hidup ini adalah singkat. Gaya bahasanya sih orang begitu, saudara. Pak, tapi saya kan susah. Itu bahasa lama. Bahasa yang udah ada kamusnya itu. Pak, kan ekonomi lagi susah. Itu bahasa lama. Tuhan mengajarkan Yusuf. Pada saat dia diberkati, dan Tuhan mengatakan, simpan untuk masa kesusahan 7 tahun. Dan dia taat. Dia mulai menabur. Dia menabur di zaman kesusahan. Dia menuai juga. Dia menuai juga pada saat zaman kesusahan. Dia menabur, saudara. Sama. Alkitab mengajarkan banyak contoh yang kita tidak pahami. Kita hanya memahami secara literal. Coba saudara pahami. Yusuf diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh harta selama 7 tahun berkelimpahan. Bertahap 7 tahun kesusahan, dia masih tetap tenang, enjoy saja. Saudara, mungkin hari ini saudara bilang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini, kalau engkau akan melihat satu terobosan ekonomi di rumah tanggamu, mulailah engkau menabur. Mulailah engkau menabur. Taburan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sebab itu dalam doa Daud juga harus mengalami suatu persyaratan. Kita harus dibangun di dalam dasar kokoh yang benar, yaitu firman Tuhan. Mau melakukannya, mendengar dan melakukannya. Kadang-kadang kita tidak pernah mau mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang ada di dalam handphone saudara. Valentine, nah sekarang sudah masuk saudara. Valentine berbicara tentang kasih. Susah kan, nyambungin aja dia. Susah. Apa sih boru nih? Valentine berbicara tentang kasih. Imlek bicara memberi. Amin saudara. Saudara dengan rela memberi anak cucu, memberi orang tua, bicara tentang penghormatan kepada orang tua, itu bagian juga dari kebenaran firman Tuhan.
Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, maka engkau akan lanjut usiamu. Ayo, yang orang tua sekarang, ayo angpau. Yang orang tua, ayo angpau. Tengok anak, ayo angpau. Kurang banyak. Kalau lu mau panjang, lu kasih gua angpau. Itu sekarang. Bicara soal imlek adalah bicara tentang penghormatan kepada orang tua dan memberi. Dia menabur. Kenapa orang, maaf ya, kita nggak bicara soal ras. Kenapa orang Cina diberkati Tuhan? Ini surveinya mungkin yang keliru ya saya. Karena mereka satu bekerja keras. Pada saat mereka bekerja keras, dia nggak pikir untuk saya dan saya. Di akhir tahun, dia juga membagikan, buat ponakan, buat mama, buat ini, buat pasti begitu kan. Itulah kita harus belajar juga cara-cara seperti itu, bekerja dengan keras selama 1 tahun penuh. Katanya memasuki musim semi yang akan datang, dia bersukaria karena pekerjaannya berhasil. Amin. Maksain aja tuh, ya. Was. Valentine juga, kalau Valentine ini juga bingung saja. Mengasihi. Ada orang yang mengharapkan pemeliharaan keluarga. Siapa sih yang mau keluarganya berantakan? Siapa sih yang mau rumah tangganya berantakan? Sekali lagi saudara, Valentine berbicara soal kasih. Di dalam firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia disebut dengan pendusta. Barang siapa tidak mengasihi sesama, dia disebut pendusta. Dan tidak ada kebenaran, tidak ada terang di dalam orang tersebut. Kasar, tapi firman Tuhan jelas. Sama, kalau engkau tidak mengasihi istrimu, kalau engkau tidak mengasihi suamimu, kata firman Tuhan, engkau adalah pembuang. Dan tidak ada terang di dalam orang tersebut. Ini lebih jelas loh, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes, semua bicara tentang kasih. Mengharapkan satu pemilihan keluarga, mulailah dengan mempercayai Tuhan. Kalau engkau mengasihi, ya kasihlah. Jangan gua enak ngeliat mukanya, aku benci ngeliat mukanya. Jangan begitu saudara. Tidak ada terang di dalam orang itu yang membenci orang lain. Amin saudara. Pemulihan justru terjadi pada saat engkau benar-benar mengerti kebenaran yang memerdekakan. Satu lagi saudara dari Mayora. Saudara, untuk kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kiranya Engkau menghalau pandemi COVID-19 di negeri tercinta ini. Dalam bahasa Belandanya itu, ya. Saudara begitu kan? Kiranya Tuhan menghalau sakit pandemik ini yang ada terjadi di Indonesia. Dia makan bareng-bareng tanpa masker, saudara. Dia tidak pernah memutus rantai COVID itu sendiri. Kadang-kala doa yang dipanjatkan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, jaga jarak. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakilnya Allah. Harus dipahami. Berdoa penuh hikmat, tetapi lakukan bagian kita. Seperti itu, saudara. Sampai di mana ya? Bagi kita semuanya hari ini, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa doa yang dipanjatkan kepada Allah, yaitu gunung batu dan perisaiku, itu ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah dasar yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Saat ada badai, dikatakan di dalam Lukas tadi, dia tak tergoncangkan. Pada saat ekonomi morat-marit, tetap berdiri loh, saudara. Pada saat keluargamu digoncang ganjingkan, engkau tetap berdiri. Diterpa dengan isu yang tidak mengenakan kuping, engkau tetap berdiri. Kita tetap berdiri. Amin saudara. Asal dasarmu kokoh. Doa yang dijawab Tuhan
harus didasari dengan dasar yang benar, bukan dasar yang salah. Amin, saudara. Mulai hari ini, jangan engkau pelit. Uangmu, apapun yang engkau punya, bukan karena promosi ya saudara, engkau memberi, bukan karena kami kekurangan. Kita mengajarkan bagaimana engkau tidak memiliki semuanya itu. Semuanya adalah titipan Tuhan yang engkau harus kembalikan. Itu yang harus digarisbawahi. Di dalam Maliaki 3 ayat 11 dikatakan, Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. God is my shield. Tuhan adalah perisaiku, dikatakan di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi perisai? Belalang pelahap yang merusak keluargamu, yang merusak dompetmu. God is my shield. Asal engkau tetap ada di dasar kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, amin aja deh saudara. Pesan yang terakhir yang paling didambakan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pesan terakhir. Maliaki 2 ayat 16b. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Itu pesan firman Tuhan. Jagalah dirimu. Bila engkau digoda, bila engkau digoda dengan korupsi, dengan uang yang berlimpah-limpah, jagalah dirimu. Kalau engkau digoda dengan wewe gombel, bowo gombel, dengan om-om gombel, jagalah dirimu. Dan janganlah berkhianat. Janganlah berkhianat kepada Tuhanmu. Engkau mungkin bisa mengkelabui orang-orang di sekitarmu, tapi Tuhan tidak pernah. Apa ya? Tuhan itu selalu melihat. Janganlah berkhianat kepada Tuhan. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita. Kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala firman yang Tuhan sampaikan bagi kami semuanya. Jadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan, dan Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa berseru kepada gunung batu, yaitu Tuhan Yesus yang Engkaulah perisai hidup. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu bekerja dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami dan berbuah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya biar. Amin. Tuhan Yesus berkati.